Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandiana Aprilia, prodi D3 Keperawatan, kelas 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena kejadian masalah kesehatan jiwa di Eropa dan Asia dan juga Indonesia tentunya. Di Eropa, masalah kejiwaan menjadi salah satu penyebab utama disabilitas di Eropa. Gangguan yang paling sering ditemukan adalah seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan juga skizofrenia. Faktor penyebab meliputi seperti tekanan pekerjaan, kesepian, perubahan gaya hidup, dan juga penyalahgunaan alkohol dan narkoba serta pandemi COVID-19. Meskipun fasilitas kesehatan jiwa di Eropa tergolong maju, stigma terhadap penderita gangguan jiwa masih tantangan gitu, sehingga sebagian masyarakat enggan mencari pertolongan. Nah, lalu kita ke tema yang kedua, yaitu di Asia tersendiri. Di kawasan Asia ini masih masalah kesehatan jiwa terus meningkat tuh akibat kepadatannya penduduk dan juga tekanan ekonomi serta perubahan sosial, dan juga seperti ada bencana alam, tentunya konflik dan pandemi. Gangguan depresi dan kecemasan merupakan masalah yang paling banyak dialami di Asia nih. Di beberapa negara Asia tentunya akses terhadap layanan kesehatan jiwa juga masih tergolong terbatas dan jumlah tenaga kesehatan jiwanya belum mencukupi. Selain itu, stigma budaya menyebabkan banyaknya penderita tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Sedangkan di Indonesia tersendiri juga yang perlu kita ketahui bahwa di Indonesia masalah kesehatan jiwa juga mengalami peningkatan. Gangguan yang sering banget ditemukan antara lain itu seperti depresi, kecemasan, skizofrenia sama seperti yang di Eropa, dan gangguan emosional. Faktor penyebabnya itu meliputi masalah ekonomi yang ada di Indonesia, konflik keluarga, penyalahgunaan zat, tekanan pekerjaan, serta kurangnya dukungan sosial. Meskipun pelayanan kesehatan jiwa telah tersedia gitu di rumah sakit maupun di puskesmas, masih terdapat stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, sehingga banyak penderita terlambat mendapatkan penanganan. Oke, kita lanjut ke yang kedua, tentang pengertian kesehatan jiwa menurut WHO atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, menurut WHO tersendiri, itu kesehatan jiwa itu adalah mana seseorang di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri maupun mengatasi tekanan hidup yang normal tanpa bekerja secara produktif serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kesehatan jiwa bukan hanya bebas dari gangguan mental ya, tetapi juga mencakupi kesejahteraan emosional, psikologis, dan juga sosial. Lalu menurut Undang-Undang Republik Indonesia, yang perlu kita ketahui adalah menurut undang-undang ini nomor 17 ya tahun 2023 tentang kesehatan jiwa adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu mampu berkembang secara opsional, mampu mengatasi tekanan hidup, serta secara produktif serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu kita bisa next, yang ketiga adalah peran perawat dalam pelayanan kesehatan jiwa. Nah, di sini perawat memiliki pentingnya dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa, antara lain seperti sebagian pemberian asupan keperawatan, yaitu melakukan pengkajian, menetapkan diagnosa keperawatan, menyusun rencana tindakan, melaksanakan intervensi, dan juga mengevaluasi kondisi pasien. Nah, yang kedua sebagai edukator, memberikan pendidikan ya tentunya teman-teman kesehatan kepada pasien dari keluarga mengenai gangguan jiwa, pengobatan, pencegahan kekambuhan, serta tentunya kepatuhan terapi. Sebagai konselor, yang ketiga adalah sebagai konselor di mana membantu pasien mengatasi masalah emosional, meningkatkan kemampuan coping, serta memberikan dukungan psikologis. Dan sedangkan yang keempat sebagai advokat yang melindungi hak-hak pasien, menjadi kerahasiaan, serta memastikan pasien memperbolehkan pelayanan kesehatan yang layak. Yang kelima, sebagai kolaborator, bekerja sama dengan dokter, psikolog, psikiater, pekerjaan sosial, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Yang keenam ada sebagai koordinator, mengatur dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan agar membutuhkan pasien terpenuhi secara berkesimpulan. Yang ketujuh sebagai peneliti, ikut mengembangkan praktik keperawatan berbasis bukti, education,
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa. Sebagai promotor kesehatan, yang ke-8, melakukan upaya promotif dan preventif melalui penyuluhan, deteksi dini gangguan jiwa, serta mengurangi stigma di masyarakat terhadap penderitaan gangguan jiwa. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Masalah kesehatan jiwa terus meningkat di Eropa, Asia, maupun di Indonesia, sehingga diperlukan pelayanan yang komprehensif. Perawat berperan penting dalam pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan juga edukasi dan penanganan terhadap pasien agar mampu mencapai kualitas yang lebih baik. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.